Teori yang paling saya senangi dalam mata kuliah teologi komunikasi relasi selama 1 semester ini, saya mengangkat dari menurut Robi Chandra, yang mana menjelaskan bahwa teologi komunikasi yang mempunyai cakupan yang luas dengan teologi, yang mana saling berkaitan satu dengan yang lain. Dan dalam materi teologi komunikasi itu selalu ada hubungan dengan filsafat. Oleh sebab itu, dalam teologi komunikasi merupakan suatu landasan filosofis, landasan ilmu dalam hubungan antara kedua tersebut. Dan juga dalam teologi menerangkan mengenai tentang Tuhan, yang mana itu juga merupakan suatu usaha manusia dalam pencarian segala sesuatu melalui usaha dan melalui sesuatu yang transenden. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan oleh pengantar pesan dan diterima oleh komunikan atau penerima pesan, sehingga terjadi umpan balik penerima pesan. Bila proses terjadi, maka komunikasi dua arah telah terjadi. Hubungan antara teologi dan komunikasi sangat dekat dengan bahasa. Mengapa perlu bahasa? Karena tanpa bahasa kita tidak dapat berkomunikasi. Kita karena saling berkaitan juga, karena bahasa itu juga membantu kita untuk menyampaikan, untuk mengatakan hal-hal yang berhubungan apa yang mau kita sampaikan, sehingga teologi itu mempunyai hubungan atau ada relasi timbal balik antara satu dengan yang lain, dan juga baik relasi dengan sesama, dengan Sang Pencipta. Seperti yang dikatakan oleh Brandley, dia mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, atau dikatakan juga atau manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Maka dikatakan semakin banyak relasi, dapat juga dikatakan semakin bagus juga dalam kedepannya. Begitu juga menurut seorang filsuf yaitu menurut si Aristoteles, dia mengatakan bahwa komunikasi dijalin bersama masyarakat, hidup akan menjadi bermartabat. Ya, kenapa dikatakan? Karena bagi dia bahwa relasi satu dengan yang lain, relasi satu dengan sesama tidak bisa dilepaskan. Maka bagi dia juga komunikasi adalah suatu pernyataan diri manusia seutuhnya. Sehingga tanpa komunikasi, suatu komunikasi itu akan hancur. Sekarang bagaimana kita mau berkomunikasi? Dan apa saja kita berkomunikasi? Apa kita harus berbicara? Dikatakan itu, apakah itu komunikasi? Bukan. Itu saya katakan bahwa dari sifat kita, dari kita diam saja orang akan melihat kita itu berkomunikasi. Kita diam, mungkin itu akan kelihatan dari ekspresi kita, dilihat dari sikap kita, dilihat dari wajah kita, dilihat dari perilaku kita. Kita diam tapi hati dan pikiran kita itu berbicara. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita cirikan itu akan dilihat oleh orang lain. Maka komunikasi itu menjalin suatu hubungan yang baik satu dengan yang lain, sehingga pola kita, bentuk kita itu dari luarnya bisa kelihatan, ketika orang juga bisa membaca dari pemikiran kita ketika kita melakukan komunikasi, melakukan bahasa yang kita sampaikan itu baik atau benar, orang akan menilai kita. Maka dikatakan komunikasi itu sangat penting dibarengi dengan bahasa yang baik. Pertumbuhan yang saya peroleh dari dalam kelas selama 1 semester ini, saya senang memperoleh pengajaran dan pengetahuan dari ibu dosen dan juga dari teman-teman ketika ada diskusi yang membuka wawasan dalam berkomunikasi dan belajar dalam menyampaikan komunikasi yang baik dan benar, sopan.
dan juga pertumbuhan ilmu-ilmu pengetahuan dan membangun kekompakan dalam kelas daring, yang mana saling memperbaiki komunikasi serta belajar untuk membangun relasi dalam kelas melalui kelompok-kelompok diskusi dalam kelas daring, dan juga dari berbagai ilmu pengetahuan, dan juga berdiskusi belajar untuk saling membangun antar sesama, yang mana selalu dipantau oleh ibu dosen atau ibu Iki setiap melakukan pembelajaran, dan selalu membantu memberikan penjelasan komunikasi dan hubungan teologi dan komunikasi dan relasi. Walaupun melalui kelas daring bisa sama-sama belajar, sehingga saya dapat percaya diri dalam berkomunikasi secara khusus di dalam kelas daring itu. Ini merupakan bekal saya nantinya ketika saya diajar di dalam kelas itu, sehingga saya dapat mempraktikkannya, saya dapat melakukannya sebelum menuju pelayan nantinya. Begitu juga dalam keadaan saya semakin dewasa dalam berpikir, berkomunikasi, atau diajar untuk belajar melalui etika komunikasi, dan juga bagaimana berkomunikasi yang baik pada semua orang, atau berkomunikasi untuk menjalin hubungan komunikasi relasi dengan Tuhan, juga melalui doa dan juga melalui pujian. Karena melalui kebersamaan belajar dalam kelas, juga pemikiran saya untuk merangkai kata-kata semakin bertambah dengan baik. Dan dari dalam kelas juga ada sikap saling menghargai pendapat temannya atau pendapat sesama kelas. Karena ini bertujuan bahwa ketika di lapangan nantinya saya diajari untuk menghargai pendapat jemaat atau publik, baik itu jemaat yang mulai dari anak-anak sampai dengan jemaat yang orang tua, dan juga begitu juga kepada masyarakat atau pada orang lain. Sehingga apa yang saya pelajari mata kuliah teologi dan komunikasi merupakan bekal yang sangat berharga, secara khusus bagi ibu dosen di Ibu Iki dan juga teman-teman mahasiswa dalam kelas teologi komunikasi. Kenapa saya katakan demikian? Karena mungkin tidak semua orang bisa merasakan, tidak semua orang mengetahui mata kuliah teologi komunikasi. Karena itu berhubungan dengan kehidupan orang banyak, kehidupan antar sesama, kehidupan antar alam. Kita berkomunikasi, kita diajari dengan sikap kita, sehingga apa yang kita lakukan nantinya kita menjadi contoh, kita menjadi figur, kita menjadi sesuatu hal yang menjadi panutan, kita menjadi cermin untuk kehidupan. Apalagi saya katakan ketika kita berada di gereja, ya, karena itu mempengaruhi kehidupan jemaat, mempengaruhi kehadiran jemaat, di mana kita berkomunikasi, di mana kita saling menerima mereka, kita saling menghargai mereka, kita aplikasikan dari diri kita ini. Karena diri kita ini saya katakan tadi cerminan yang kelihatan, cerminan yang nampak oleh semua orang, secara khusus bagi gereja dan juga bagi orang-orang dimanapun berada. Oleh sebab itu saya katakan sekali lagi, pelajaran teologi komunikasi ini bekal yang sangat berharga bagi saya secara pribadi, dan juga saya juga berterima kasih bagi ibu dosen, ibu pengampu Ibu Iki, dan juga kepada teman-teman, karena proses demi proses kita hadapi, proses demi proses ibu memberikan bimbingan kepada saya dan juga kepada teman-teman sekalian menjadi bekal nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.